Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kali Radio Sindiran Sindir. Sampai jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai strategi Jokowi menelanjangi para begundal yang ngakunya tokoh reformis. Strategi Jokowi menelanjangi para begundal yang ngakunya tokoh reformis ditulis oleh Nixon Manurung. Dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017, banyak tokoh-tokoh yang ngakunya reformis dan berjubahkan demokrasi menjadi galau. Perpu ini dikeluarkan setelah Pilkada DKI Jakarta yang dapat disaksikan oleh seluruh dunia sebagai pilkada yang sangat curang, sangat mencederai demokrasi, dan sangat menonjolkan syarat untuk memenangkan calonnya. Perpu nomor 2 tahun 2017 banyak disikapi negatif, mulai daripada Fadli Zon, Amin Rais, Fahri Hamzah, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Din Samsudin, Soebul Imam Wiranu, dan yang lain sebagainya. Seluruh penolakan yang dilakukan didasarkan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Satu kata yang selalu mereka katakan adalah bahwa Perpu bisa dikeluarkan bila ada kepentingan mendesak atau memaksa. Kemudian adanya kesan bahwa pemerintah cuma bermain-main dengan logika Islamfobia yang telah mensejarah yang selama ini digunakan untuk menyudutkan umat Islam yang hanya didasarkan pada dugaan-dugaan. Benarkah demikian? Benarkah bahwa pemerintah hanya bermain-main dengan logika Islamfobia? Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Pulpom Kementerian Dalam Negeri Sudarmo menyebut bahwa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sudah sangat matang mempersiapkan negara khilafah atau negara Islam Indonesia. Ada buktinya, kalau perlu itu ada kopinya, rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah, Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, kata Sudarmo di Jakarta Jumat kemarin. Ada juga strategi mulai dari tahap awal perekrutan atau pengikut sampai nanti perekrutan kekuasaan, sampai nanti perebutan kekuasaan ada juga, kata dia. Memang betul kegiatan HTI selama ini adalah berdakwah. Namun kenyataannya apa yang dilakukan di lapangan, gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuan masuk wilayah politik, mengancam kedaulatan politik negara. Tegas Wiranto saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Jumat 12 Mei 2017. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan mempunyai bukti jika ideologi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ancaman untuk mendirikan negara khilafah, ancaman untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia, ancaman untuk membubarkan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah ini adalah kegentingan? Bukankah ini adalah kegawatan yang harus segera disikapi oleh pemerintah? Selain itu, untuk mengamankan negara, mengamankan ideologi bangsa Indonesia, Jokowi juga ingin melihat para tokoh-tokoh politik yang menolak keberadaan Perpu ini. Dengan Perpu ini, Jokowi ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah tokoh-tokoh yang berbeda di belakang organisasi Islam radikal selama ini.
Melalui Perpu ini memang Jokowi berhasil menampakkan wajah-wajah selama ini berlindung di balik kebesaran agama Islam. Jokowi bukan Islamfobia, Jokowi hanya tidak setuju dengan Islam yang radikal. Mereka yang tidak setuju dengan Perpu Ormas silahkan dibawa ke jalur hukum. Ujarnya dalam kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat Nasdem Jakarta Minggu 16 Juli. Yang kami inginkan adalah negara kita adalah tetap utuh. Demikian tutur Jokowi. Para penentang Perpu ini akan selalu mengatakan bahwa pemerintah melalui Perpu ini akan membungkam kebebasan berkumpul, bahkan lebih jauh lagi akan menimbulkan kegaduhan baru seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon. Menurut saya, pemerintah sedang bermain api dengan persoalan demokrasi kita. Ini sangat berbahaya karena banyak orang berserikat dan hak mereka yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dicabut begitu saja oleh subjektivitas pemerintah. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Demikian kata Fadlizon di kawasan Cikini, Jakarta akhir pekan lalu. Jadi, terlepas dari kegaduhan seperti yang disampaikan oleh Fadlizon, masyarakat Indonesia percaya dan selalu mendukung pemerintah yang sah, yaitu Presiden Joko Widodo. Memang diperlukan sikap yang tegas untuk menggebuk ormas-ormas radikal yang hendak merongrong NKRI. Mari kita lanjutkan dengan tulisan daripada Julio Simanjuntak. Perpu pembubaran ormas telah menunjukkan taringnya menuju Indonesia bebas radikalisme. Setelah Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 mengenai ormas atau Perpu Ormas disampaikan ke publik, gerak cepat dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dengan melakukan penelitian terhadap organisasi kemasyarakatan atau ormas. Sebuah pernyataan yang tegas dari Wiranto dengan mengatakan, ya tunggu, ini kan proses actionnya itu nanti para pimpinan lembaga yang terkait dengan perizinan ormas punya payung hukum untuk melihat, menyelidiki dan meneliti ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional. Dengan ideologinya itu baru ada tindakan. Ini merupakan lanjutan dari pernyataan beliau tentang pembubaran HTI. Perjuangan yang dituju untuk melakukan pembubaran memang memerlukan jalan yang panjang. Pengadilan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk melakukan pembubaran sebuah ormas di dalam negara demokrasi. Tetapi jalan pembubaran ormas melalui pengadilan akan berliku dan berputar-putar. Pihak HTI yang mana organisasinya telah disebutkan untuk dibubarkan melakukan perlawanan. Beberapa pakar tata negara mereka lobby untuk membantu melanjutkan keberadaan ormas mereka di bumi Indonesia. Salah satu orang yang sangat getol membela HTI adalah Yusril Iza Mahendra. Beliau adalah ditunjuk sebagai penasihat hukum HTI. Yusril merupakan seorang politikus yang telah lama di dunia perpolitikan Indonesia. Beliau sempat menjadi menteri pada era pemerintahan Gus Dur, tetapi tidak menyelesaikan tugas sebagai menteri selama satu periode, yaitu 5 tahun. Pergantian per waktu menyeret namanya untuk diganti. Yusril memang dikenal sebagai seorang yang tegas di dalam kritik-kritiknya, tetapi banyak hal dari kritikannya tidak memiliki dasar yang kuat. Salah satu contohnya adalah yaitu tentang keberadaan pansus angket KPK dan juga tentang KPK yang dinyatakan sebagai lembaga legislatif negara. Padahal KPK adalah lembaga resmi negara yang statusnya bergerak secara independen. Pansus KPK juga bergerak dengan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tetapi pernyataan Yusril mengatakan bahwa sah-sah saja pansus angket melakukan manuver sesuka hati mereka. Ini logikanya di mana? Saya mengambil pernyataan Yusril yang mengatakan bahwa pembubaran ormas tidak menggunakan logika yang sehat.
Bangsa Indonesia saat ini sangat mengapresiasi adanya Perpu tentang pembubaran ormas. Payung hukum yang selama ini tidak tegas terhadap ormas mulai menunjukkan taji yang runcing. Bahkan membuat banyak ormas yang bersembunyi dalam payung kebinekaan keter-ketir dan keringat dingin. Apakah ormas mereka menjadi salah satu yang akan dibubarkan? Data telah ada di tangan kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian dengan mengatakan ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko. Selanjutnya Pak Tito juga mengatakan ada dari BIN, dari Kejaksaan yang perlu kita kumpulkan bersama, dari TNI dan yang lainnya. Intinya sudah banyak data tentang ormas yang akan dibubarkan di Indonesia. Kegelisahan yang ditimbulkan baik skala kecil maupun besar yang selama ini memberi efek ketakutan di masyarakat akan berkurang. Ormas yang berpayungan agama dan kebinekaan tetapi menginginkan negara dalam negara Indonesia siap-siap dibubarkan. Selama ini banyak ormas yang melakukan kegiatan di bumi Indonesia dengan berpayungan agama dan kebinekaan melakukan tindakan yang membuat nama Indonesia tercemar di dunia internasional. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan budaya toleransi yang kuat mulai kehilangan aura toleransinya. Kita bisa melihat dari perilaku-perilaku dari anggota ormas seperti FPI dan HTI yang sering melemparkan pernyataan menghina orang lain yang beda keyakinan dengan mereka. Tindakan main hakim sendiri juga dilakukan seperti persekusi. Bahkan perkataan dari pimpinan FPI yaitu dengan mengatakan kutil babi, kafir, dibenarkan. Anehnya para simpatisannya melakukan pembelaan dari pernyataan tersebut dan menyatakan itu sah-sah saja. Situ waras. Presiden Jokowi juga memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan hukum, pelaporan melalui jalur hukum yang dipersilakan untuk melakukan pembelaan. Jadi, peluru yang ditujukan kepada Pak Jokowi tentang pemerintahan yang otoriter di mananya? Apakah ini merupakan pernyataan yang waras dengan kepala yang dingin? Mungkin pernyataan yang mengatakan pemerintah Pak Jokowi otoriter adalah pernyataan politik. Tujuan utama dari pernyataan tersebut tidak membela ormas tetapi adalah menjatuhkan Pak Joko Widodo. Apakah FPI termasuk salah satu ormas yang akan dibubarkan? Jika benar, kita ambil pernyataan Bu Susi saja. Selamatkan orangnya, tenggelamkan kapalnya untuk bubarkan ormasnya, selamatkan orangnya. Merdeka! Demikian ditulis oleh Julio Simanjuntak. Ganjing lain
Demikian telah saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.